Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Shahihul Ibad, bab yang ke-9, yakni maqalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu anhu, atau qala Utsman radhiyallahu anhu, man hafizha, barang siapa yang menjaga as-shalawatil khamsi, yakni salawat yang 5, yakni salat 5 waktu, liwaktiha, di dalam waktunya. Maknanya ia menjalankan salatnya itu salat adaan, maknanya bukan salat qadha karena meninggalkan salat. Wa dawama 'alaiha, dan terus menerus atas salat tersebut, artinya orang tersebut istiqomah, tidak ketinggalan menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu itu apa saja, Bu, Ibu, namanya? Ayo, ada yang hafal nama-nama sholat? Ya, pintar, hafal semua ya. Jadi barang siapa yang menjaga sholatnya, yakni sholat 5 waktu, dia sholat tidak qadha, artinya dia masih sholatnya di dalam waktunya masing-masing. Wa dawama 'alaiha, dan terus menerus ia atas sholatnya itu, maknanya ia terus istiqomah menjaga, tidak kehilangan sholat. Paham nggak maksudnya? Paham. Gampangnya barang siapa yang terus menerus sholat 5 waktu gak ketinggalan, ya tuh, maka atas orang ini bagaimana, kata Sayyidina Utsman, akramahullahu, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan ia, orang yang sholat, bitis'i karomatin, dengan 9 karomah, dengan 9 kekeramatan, dengan 9 kemuliaan. Namanya keramat itu sesuatu yang gak dimiliki orang lain. Oh, ada waliullah yang memiliki karomah atau keramat, maknanya dia punya sesuatu yang orang lain gak punya. Karomah namanya. Nah, orang-orang yang menjalankan sholat 5 waktu, ibu-ibu sekalian, lalu kemudian dia jaga sholat 5 waktunya tidak hilang, terus menerus dia jaga sholatnya, maka Allah juga kasih dia karomah. Karomahnya ada berapa? 9. Nih, Allah kasih karomat nih, keramat, kekeramatan, Allah kasih kemuliaan, iya, 9 kemuliaan. Awaluha, yang pertama, yuhibbuhullahu atau ayyuhibbahullahu, Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Yakni apa? Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya dengan kecintaan yang khusus, berbeda dengan kecintaan Allah kepada orang lain. Maknanya ia mendapatkan cinta yang khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa orang yang tidak mau mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala? Sekarang ada orang nanya, maksudnya cinta itu apa sih? Cintanya Allah pada hambanya apa? Para ulama ini menjelaskan, yang dimaksud cinta itu, kalau itu disebutkan pada makhluk, cinta itu artinya adalah bagian daripada kehendak atau keinginan. Satu bagian daripada kehendak itu namanya cinta. Jadi kalau bisa kita terjemahkan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan perkara-perkara yang dikehendaki oleh hambanya. Maknanya Allah berikan dia anugerah, berikan dia petunjuk dan hidayah. Ini orang yang menjalankan sholat. Jadi orang yang menjalankan sholat 5 waktunya benar, dijalankanlah sholatnya itu pada waktunya, terus menerus ia mendawamkan sholatnya tidak ketinggalan, Allah akan mencintainya, dan ia nggak akan kena yang namanya sesat. Allah yang cinta, nggak mungkin Allah itu menyesatkan orang yang dicintainya. Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya yang dicintainya.
Jadi yang pertama karomahnya apa? Allah cinta. Allah cinta, dicintai Allah. Selanjutnya wa yakunu badanahu sahihan, dan jadilah atas orang yang menjalankan sholat tersebut badannya sahihan, sehat. Badannya sehat. Ai bila uyubin, yakni orang tersebut akan dijaga. Sehat maknanya tidak akan terkena yang namanya uyub, aib, celah yang menghinakan dirinya di hadapan makhluk, juga di hadapan Allah. Wa tahrisuhul malaikatu minal balaya. Allah jadikan malaikat sebagai penjaga atas dirinya daripada semua bala-bala yang belum menimpa dirinya. Dan andainya ada bala yang ditulis bakal kena karena dia mendawamkan sholat, menjaga sholat 5 waktu, maka bala tersebut tidak jadi kena pada dirinya. Sudah berapa ibu-ibu? Nah, ibu-ibu ngitungnya aja lah ya. Jangan sampai salah hitung. Saya yang baca, saya yang mikirin cara bacanya, saya yang ngejelasin, ibu-ibu yang hitung. Kalau masih salah juga berarti itu ngantuknya nomor 1. Tadi yang keberapa ibu? Ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Karena di sini nggak dikasih nomor. Cuman waw aja, dan aja. Wa tanzilul barakatu ay al khairul kasir. Kemudian yang keempat, karomah, kekeramatan, kemuliaan yang diberikan atas orang tersebut adalah wa tanzilul barakatu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan di mana? Fi darihi, di dalam rumahnya. Maksudnya apa? Dia mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Lah kalau rezekinya banyak itu artinya cukup, berkah. Allah kasih rezeki gunanya untuk hal-hal yang manfaat. Hal-hal yang apa? Yang manfaat, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Jadi Allah kasih dia rezeki, rezekinya itu digunakan untuk perkara yang penuh dengan keberkahan. Itu namanya berkah, ibu sekalian. Nah, itu kalau orang sholat. Jadi kalau di rumah orang itu orang-orangnya rajin sholat, ibu sekalian, maka di rumah tersebut akan Allah turunkan keberkahan. Semuanya berkah di situ ya. Semuanya berkah. Kalau rezeki, rezekinya berkah. Kalau anaknya juga diberikan Allah keberkahan. Ini bakal jadi anak yang soleh. Kalau dia belajar di dalam rumah itu, maka dia akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Nah, sudah berapa itu? 4 terus. 5 apa 4? Sekarang yang keberapa? 5. Ya, tugas ibu-ibu ngitung aja. Yang kelima ya. Yang kelima, wa yazharu ala wajhihi simas solihina. Simas solihina bisa juga nih kalau di ilal simas solihin. Jadi Allah Subhanahu wa taala wa yazharu ala wajhihi simas solihina, ditampakkan pada wajahnya tanda-tanda orang soleh. Orang yang rajin sholat 5 waktunya itu, siapapun yang lihat akan senang lihat wajahnya, karena pada wajahnya ada tanda orang soleh. Bukan berarti tanda itu dia ditulis di sini soleh, bukan. Soleh kalau nggak sholat, soleh namanya. Tapi soleh itu insya Allah juga soleh gitu ya, betul-betul punya sifat yang soleh atau solehah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada wajahnya itu ada tanda orang-orang soleh. Ibu beda nggak? Beda nggak? Bisa nggak beda ini? Ya kalau ada ibu lihat orang terus wajahnya bercahaya, teduh dilihat, senang lihatnya, ya kan? Itu tandanya orang rajin sholat. Kalau orang yang nggak pernah sholat, lihat wajahnya, begitu lihat langsung ngantuk. Nah, tanda itu adalah tanda itu dirasakan orang beriman ya. Orang tuh kalau beriman ya, kalau lihat wajah orang-orang yang rajin sholat mesti beda. Nggak usah jelasin bedanya begini beda-beda.
ibu ini lihatnya, oh tandanya begini, itu pokoknya senang aja. Yang ibu itu lihatnya, oh begini, kata yang satunya, oh wajahnya cerah, yang satu bilang, oh wajahnya itu kelihatannya kok senyum terus, tapi senyumnya bukan ngenyek gitu. Kan ada juga senyum ngenyek gitu. Nah, jadi apa? Yang keberapa tadi? Yang kelima, wa yazharu ala wajhihi simas sholihin. Ibu-ibu tuh kalau yang megang pulpen ini dicatat nih. Nanti dicari tanda-tanda ini pada siapa? Pada orang-orang yang rajin sholat. Allah tampakkan pada wajahnya tanda orang soleh. Nah, yang keenam, wa yulayyinullahu qalbahu fayaqbalul mawa'iz. Yang keenam, masih bunyi juga. Dah, matiin dah. Dah. Dah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Biar nggak ngantuk, nggak usah pakai. Apa mau dibetulin? Ya, sembari itu siapa tahu jadi ya. Kalau enggak jadi kita lanjutkan, wa yulayyinullahu qalbahu fayaqbalul mawa'iz. Jadi yang ke berapa? Yang keenam, orang yang menjalankan sholat 5 waktu itu kata Sayyidina Utsman bin Affan adalah wa yulayyinullahu qalbahu, Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya. Jadi hatinya lembut. Seperti apa sih hati yang lembut itu? Nah, tanda hati yang lembut itu orang tersebut menerima nasihat. Ya, menerima nasihat. Yang keberapa ibu-ibu tadi? Yang keenam ya. Yang keenam, wa yulayyinullahu qalbahu fayaqbalul mawa'iz. Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya, dan dengan lembutnya hatinya itu maka ia menerima mawa'iz, itu nasihat, mau'izah hasanah. Jadi orang ini kalau udah sholat 5 waktu dia menerima nasihat. Kalau nasihat disampaikan orang, nanti dia pikir-pikir. Meskipun pada saat dinasehati kan biasanya kepalanya panas kan? Iya, iya kan? Iya. Tapi nanti mikir kan? Nah, yang penting mikir. Setelah mikir dilaksanakan nasihat yang benar itu. Nah, orang yang sholat 5 waktu itulah mereka orang yang bisa terima nasihat. Adapun orang yang tidak menjalankan sholat 5 waktu, susah dia menerima nasihat. Kenapa? Karena hatinya keras, kaku hatinya. Nah, hati lembut itu bagaimana caranya Pak? Bagaimana supaya hati saya ini lembut? Saya ini seumur hidup nggak pernah nangis. Iya toh? Fir'aun itu mah. Fir'aun tuh nggak pernah nangis, Bu. Ibu-ibu pernah nangis semua kan? Alhamdulillah. Itu masih bagus tuh. Fir'aun itu kalau di dalam kitab As-Sawi namanya, kitab Sawi Hasya Alal Jalalain, itu namanya adalah Mus'ab bin Rayyan. Nama aslinya Mus'ab bin Rayyan. Bagus ya? Bagus namanya. Makanannya fasil. Fasil itu anak lembu. Anak lembu. Kalau di sini mana ada orang yang motong lembu? Nanti nunggu tua kan? Nunggu lembunya tua, gede biar banyak dagingnya. Padahal lembu yang paling bagus itu anakannya. Tapi mahal kan sayang. Masa sapi masih seumur itu dipotong. Nah, Fir'aun dulu makanan favoritnya itu fasil, anak lembu. Hidup selama 400 tahun, ngaku Tuhan itu selama 400 tahun. Kalau buang air besar hanya dalam waktu 40 hari sekali. Itu Fir'aun. Iya, arba'una yauman. Jadi Fir'aun itu kuat badannya selama 400 tahun ngaku jadi Tuhan, nggak pernah sakit, nggak pernah bersin, nggak pernah flu, apalagi panu gitu. Nggak ada ibu-ibu sekalian, Fir'aun itu kuat sekali.
makanan favoritnya ya fasil tadi itu, anak lembu. Nggak pernah nangis, nggak pernah hatinya keras. Jadi kalau ada orang yang nggak pernah nangis, nah dicurigai. Ya, kembali ke laptop. Wa yulayyinullahu qalbahu fayaqbalul mawa'iz. Jadi orang yang sholat 5 waktu ini, Allah lembutkan hatinya. Dengan hati yang lembut, dia menerima nasihat. Jadi kalau ada orang menasehati, ingat. Kalau nggak terima nasihat, berarti hatinya keras. Penyebab hatinya keras itu karena tidak menjalankan sholat 5 waktu. Nah, orang sholat 5 waktu, Allah lembutkan hatinya. Dengan hatinya yang lembut, dia bisa menerima nasihat. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ini, Bapak sekalian, wa yamurru 'alas sirati kalbarqil lami'i. Allah perjalankan ia nanti di sirat di jembatan yang nanti bakal dilewati oleh semua orang. Di sirat dijadikan Allah kecepatannya kalbarqil lami', seperti kilat yang menyambar. Begitu dia langkahkan kakinya di ujung sirat, langsung sampai ke surga, seperti kilat. Jadi orang ini, Ibu sekalian, di atas sirat itu kan semua bakal ke sini. Ya, mudah-mudahan kita nggak kena lah. Mudah-mudahan, namanya berdoa ya. Kalaupun datang ke sirat, selamat. Ada orang yang naik ke sirat ini, begitu jalan dia berjalan dengan dengkulnya, sehingga dia terseok-seok berjalan dengan dengkulnya, lalu dikait dengan pengait jahanam itu, lalu ditarik ke dasar neraka jahanam. Ada juga yang berjalan dengan perutnya. Ada yang berjalan seperti kilat. Orang yang berjalan seperti kilat di atas sirat itu, kata Sayyidina Utsman bin Affan, adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Wa yamurru 'alas sirati kalbarqil lami'. Orangnya yang menjalankan sholat 5 waktu, Allah jalankan ia di atas sirat kalbarqil lami', laksana buruk, laksana kilat yang menyambar. Begitu dia injakkan kakinya di ujung daripada jembatan itu, sirat namanya, langsung sampai ke surga. Mau atau tidak? Nah, sholat kalau mau ya. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke-8, wa yunjihillahu minan nar. Allah selamatkan orang tersebut daripada neraka ainari jahannam, yakni neraka jahannam. Nah, orang ini kalau udah selamat dari neraka, ya berarti dia masuk surga. Neraka inilah yang ditakuti itu. Sebab neraka ini adalah tempat mencuci segala dosa. Dosa-dosa orang ketika ia itu sampai pada hari kiamat belum terampuni, dicucinya di sini. Kalau dia orang beriman, dicuci. Setelah dicuci, dimasukkan ke surga. Tapi kalau orang yang tidak beriman, maka dia kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang keberapa? Yang ke-9. Berarti yang terakhir ya. Yang ke-9, wa yunziluhullahu fil jannati. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia di dalam surga nanti, menempatkan kedudukannya di surga. Kan di surga itu ada tempat-tempatnya, Ibu sekalian, ya. Kaplingannya beda-beda, ada yang di emperan, ya kan? Ada yang di dalamnya, ada yang di surga yang paling tengah gitu kan. Itu tergantung amal ibadah. Tapi kalau masuk surga ya di emperannya udah cukup, ya. Alhamdulillah. Yang penting masuk. Nah, orang yang sholat 5 waktunya dijaga ini tidak hanya masuk surga saja, tapi dikatakan di sini wa yunziluhullahu fil jannati fi jiwaril ladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah akan meletakkan mereka, kedudukan mereka di surga bertetangga
dengan orang-orang yang tiada rasa takut di dalam hatinya dan tiada pernah mereka merasakan kesedihan, yakni Allah akan jadikan mereka bertetangga dengan para wali-wali Allah itu di surga. Nah, inilah ibu-ibu sekalian, 9 karomah, 9 kekeramatan, 9 kemuliaan yang bakal Allah kasih kepada orang yang apa? Yang sholat 5 waktu pada waktunya dan menjaga sholatnya, tidak kehilangan sholatnya. Alhamdulillah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Karena kedudukan sholat itu sebagai tiang agama, maka fadilah keutamaan orang yang menjaganya pun begitu besar. Di antara banyak keutamaan sholat 5 waktu itu, di antaranya maqalah atau perkataan yang dinukilkan dari seorang sahabat mulia Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau menjelaskan 9 kekeramatan atau karomah, kemuliaan yang bakal didapatkan orang yang menjalankan sholat 5 waktu.